berada di salah satu lokasi di mana jenazah Vina dan pacarnya dieksekusi oleh 11 tersangka pelaku pembunuhan pada tahun 2016, di mana di salah satu kebun yang berada di Jalan Perjuangan Kota Cirebon ini, di lokasi ini jenazah Vina dan pacarnya dibawa oleh 11 pelaku di salah satu kebun, di mana terlihat di belakang saya ini banyak pepohonan yang dijadikan lokasi pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh para tersangka. Baik di lahan kosong ini, di mana jenazah Vina beserta kasihnya dieksekusi oleh 11 pelaku. Di lokasi inilah jenazah Vina, menurut pengakuan warga sekitar, bahwa di lokasi ini jenazah Vina pada tahun 2016 lalu dieksekusi, diperkosa dan dianiaya hingga lemas dan tak berdaya. Selain di lokasi ini juga, para pelaku usai melakukan aksi pemerkosaan dan pemukulan terhadap para korban, yakni Vina dan Eki, para pelaku sendiri membawa dua korban tersebut ke jalan layang yang ada di Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di lokasi inilah di mana jenazah Vina bersama Eki dibuang oleh 11 tersangka pelaku pembunuhan serta penganiayaan pada tahun 2016 yang lalu, di mana di lokasi ini jalan layang Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon sendiri merupakan titik awal mana ditemukannya jenazah Vina dan Eki. Dan laporan dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan melaporkan. Ya, kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau misalnya melihat apa yang terjadi hari ini, skenario apa yang sedang dimainkan oleh PDIP? Ya, kalau saya mengikuti pergerakan silaturahmi politik pada hari ini dan apa yang disampaikan oleh Pak Cicip, Pak Ahmad Basara juga tadi, menurut saya ada beberapa catatan ya. Satu, silaturahmi politik ini menunjukkan bahwa mempertegas poros koalisi itu yang terkuat ada 3. Tadinya orang menduga misal Golkar mungkin saya berkoalisi dengan PDIP, tadi ditegaskan saya kira dari Pak Cicip mengatakan akan maju masing-masing. Berarti ada poros Jokowi dengan PDIP-nya, yang kedua ada poros Golkar dengan Pak ARB, kemudian ada poros Prabowo dengan Gerindranya. Itu satu. Yang kedua, bisa dibaca dari pergerakan yang dilakukan oleh PDIP dalam hal ini Jokowi ya. Mitra koalisi yang sedang disasar itu terbaca satu, Nasdem sejak awal bisa kita prediksi. Lalu yang karena kedekatan ya secara personal, historis Pak Surya Paloh dan seterusnya. Yang kedua, saya belum bicara Golkar. Yang kedua, PKB, kabarnya sedang menuju ke PKB. Ini juga bisa diduga. Kalaupun di putaran pertama, kalau ini 2 putaran, Golkar membutuhkan PDIP membutuhkan mitra koalisi paling tidak setelah Nasdem ada mungkin partai berbasis masa Islam antara PKB dan PAN menurut saya. Jadi kemungkinan setelah PKB akan ada PAN. Nah, kalau Golkar mungkin ada upaya ikhtiar yang dilakukan oleh PDIP, tapi dipertegas oleh Golkar bahwa Golkar akan maju sendiri. Itu artinya komunikasi statement yang disampaikan oleh Pak Cicip tadi jelas ada kemungkinan kerjasama di koalisi parlemen yang akan mendukung. Kalau 2 putaran kira-kira kalau Pak RB menang maka Jokowi akan mendukung. Sebaliknya kalau Jokowi yang akan menang maka Pak RB akan mendukung. Jadi akan terlihat sebenarnya petanya seperti apa. Golkar sudah berada di sana. Jadi kalau PDIP PKB misalnya lalu ada Nasdem ditambah Golkar itu sudah 50% plus 1 sebenarnya. Pesan lainnya yang saya baca dari Golkar pergerakan ini mempertegas sebenarnya 2 hal. Satu, sinyal yang cukup kuat. Jadi katakanlah PDIP Pak Jokowi tidak
perlu mencari cawapres orang Golkar. Karena nanti siapapun cawapres Anda, kalau Anda menang, kami akan mendukung Anda. Jadi kira-kira tidak harus mencari Pak JK, Pak Akbar Tanjung, seterusnya. Tapi bisa juga kalau Golkar mau menang semuanya, faksi ini misalnya kita baca nanti wakilnya Jokowi JK, kemudian Pak RB maju, wakilnya Prabowo Akbar Tanjung, nanti pemenangnya pasti Golkar semua itu. Nah, tapi ada yang menarik juga hari ini yang bedanya dengan 2009. Dulu Pak SBY mengumpulkan koalisi P3, PAN, PKS dan seterusnya menjadi faktor. Hari ini katakan Jokowi, ini balikannya adalah Jokowi yang mendatangi pergerakannya ke Nasdem, sudah punya kesepakatan akan mendukung, katakan sejak putaran pertama, lalu ke Golkar, memberi sinyal siapapun yang menang akan mendukung nanti setelah kemenangan itu. Dan ketiga ke PKB, dugaan saya kemungkinan akan ke PAN setelah ini, kalau misalnya tidak kesepakatan. Persoalannya adalah PKB, Demokrat, dan PAN adalah 3 partai menurut saya yang posisi tawarnya hari ini adalah mengincar posisi cawapres. Nah, ini akan sangat dinamis. Kalau dengan PKB bertemu kemudian mengajukan nama cawapres, lalu PAN juga cawapres, itu akan PKB, Demokrat, dan PAN menurut saya akan melakukan komunikasi politik ke semua penjuru 3 ini. Ke PDIP, Jokowi, ke Golkar, ARB, juga ke Gerindra. Jadi kira-kira di antara 3 poros ini siapa yang menawarkan mereka pada posisi cawapres, mungkin itu akan diambil oleh posisi partai papan tengah yang tanggung tadi. Saya mau ke Pak Cicip.